Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 0527095537 dengan prodi Sistem Informasi dari UT Cabang Layanan Luar Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana isi tugasnya adalah untuk membuat program manajemen restoran berbasis objek. Oke, kita lihat isi tugasnya. Tugas praktik ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa. Mengimplementasikan konsep abstraksi atau inheritance, implementasi konsep enkapsulasi polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Lalu mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti keputusan, struktur pengulangan if for, terus switch case, array, dan string. Oke, untuk petunjuknya kita lihat kita harus membuat menu abstrak yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran, yaitu atributnya nama, double, harga, kategori. Definisikan mode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item menu. Nah, nanti setelah dibuat kelas abstraknya itu akan dibuat turunan dari menu itemnya, itu makanan, minuman, dan diskon. Jadi untuk makanan, minuman, dan diskon ini dia memiliki kelasnya masing-masing ya. Seperti kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item. Nah, harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalkan jenis makanan, jenis minuman. Di per kelas itu ada jenis-jenisnya ya. Implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Nanti kita akan menggunakan metode tampil menu untuk menampilkan detail khusus mengenai kelas makanan dan minuman. Nah, untuk diskonnya sendiri adalah subkelas dari menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Nanti kita akan menerapkan diskon yang berbeda-beda ya, tergantung ketentuannya. Berbeda dengan tugas sebelumnya, yang mana diskonnya itu mendapatkan diskon 10% untuk pembelanjaan tertentu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double, mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Lalu poin ketiga, kita harus membuat kelas menu yang akan digunakan mengelola semua item dan restoran. Oke, penggunaan array list. Untuk membuat kelas pesanan yang akan digunakan mencatat pesanan pelanggan, kelas ini harus memiliki atribut array list juga untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, pengimplementasian konsep inheritance ya, dan antara kelas-kelas. Lalu konsep encapsulation dengan membatasi akses atribut-atribut kelas. Lalu penggunaan exception ya, yang mungkin terjadi ketika mencoba akses item yang tidak ada dalam daftar. Lalu nomor 8, menu utama ini harus memiliki fungsi yang mungkin pengguna untuk menambah item, lalu menampilkan menu restoran, menerima pesanan, menghitung total biaya, lalu mencetak struk ya, lalu keluar dari program. Nomor 9, implementasi operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu di sebuah file teks. Selanjutnya, menggunakan struktur keputusan dan pengulangan ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti saat menampilkan menu dan proses pesanan. Oke, kita langsung saja masuk ke Java application-nya. Jadi, seperti dari ketentuan yang tadi, kita akan coba untuk menjelaskan secara singkat ya, dari kode yang saya buat. Baik, di sini untuk nama projectnya saya namai Restoran Manager ya. Pertama kita import java.io, new file, hingga dengan utility. Lalu pertama-tama kita harus membuat abstrak ya, kelas abstraksi di mana yang akan menjadi wadah daripada kelas-kelas makanan, minuman, dan diskon yang nantinya akan kita jelaskan. Baik, yang pertama dibuat abstract class menu item ya. Isinya ada string double, string nama, double harga, string kategori. Lalu dibuat kelas menu item ya, seperti sebelumnya sama. Lalu fungsi enkapsulasi, dimana memungkinkan ini untuk kita untuk memodifikasi saat program dijalankan. Seperti ini. Lalu polymorphism. Lalu ini fungsi untuk menyimpan data.
Ini baru abstraknya ya. Ini adalah kelas abstrak sebagai wadah yang nanti akan digunakan oleh kelas-kelas utama. Lalu yang pertama, kelas abstrak turunan dari kelas abstrak menu item adalah kelas makanan ya. Di sini untuk kelas makanannya dibagi 3 jenis ya. Ada utama, ada ringan, dan penutup. Ya, di sini namanya istinya ada nama, ada harga, ada kategori, dan jenis makanan. Oh ya, di sini untuk programnya saya buat menu awalnya itu tidak ada ya, jadi kita langsung bisa mengecek apakah menu bisa dijalankan, bisa dimodifikasi saat program dijalankan. Lalu di sini ada tabel menu ya, ada makanan, kategori, dan jenis, string. Nah, di sini ada kelas minuman. Untuk konsepnya sama ya dengan kelas makanan. Lalu selanjutnya, untuk kelas minuman di sini jenis minumannya itu beda-beda ya. Ada panas, dingin, dan soft drink. Jadi per kelas itu dimiliki jenis-jenis yang berbeda. Untuk kelas makanan tadi ada utama, ada ringan, dan penutup. Untuk minumannya seperti ini. Lalu lanjut ke kelas diskon ya. Nah, untuk diskon ya, di sini memungkinkan pelanggan mendapatkan diskon yang berbeda-beda ya, sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam syarat tugas. Lanjut ke kelas utama, kelas menu ya, dimana kita sistem di sini bisa memungkinkan kita untuk menambah menu, modifikasi, dan manajemen. Nah, untuk di sini seperti saya yang sebutkan tadi, saya membuat konsep di mana menunya itu masih kosong ya. Jadi saya tidak menambahkan menu default. Nanti kita akan langsung menambahkan menunya pada saat program dijalankan. Kalau ini fungsi untuk menyimpan file teks ke dalam. Jadi file untuk menu itemnya nanti akan bisa disimpan ke dalam file.txt. Juga sama, ini memuat dari file teks. Jadi pada saat penambahan menu atau seperti ini ya, penambahan menu, penambahan minuman, diskon, nanti bisa akan dimuat dari file teks. Ya, ada throws input output exception. Selanjutnya fungsi untuk menampung item yang dipesan beserta jumlahnya. Itu kelas order item ya. Lanjut ke kelas pesanan, di mana kelas pesanan ini ada order item, nama pelanggan, waktu, on private. Itu kelas pesanannya sendiri. Dia berisikan dengan nama pelanggan, waktu. Lalu pada saat tambah order, nanti akan muncul ya, hitung total. Lalu lanjut ke fungsi untuk menampilkan struk dan detail setelah pemesanan ya, baik itu pendapatan diskon, lalu detail-detail yang makanan minuman yang telah dipesan. Lalu di sini fungsi untuk menyimpan struk ke dalam file teks ya. Jadi pada saat program dijalankan, kita bisa memilih untuk mencetak struk ke dalam file teks ya. Seperti ini. Lanjut ke fungsi utamanya di sini, public class restaurant manager. Sini fungsinya untuk mengimplementasikan kelas abstraksi yang kita buat tadi ke dalam project utama. Di sini ada load menu, ada save menu. Ini untuk memuat data. Di sini untuk menyimpan data. Nah, kalau ini tambah item interaktif, ini adalah menu interaktif untuk menambah makanan ya. Menambah makanan dan modifikasi 3 jenis fungsi, ada makan, minuman, dan diskon. Nah, seperti kita lihat untuk case satunya, jenis makanan itu ada utama, ringan, dan penutup. Untuk jenis minumannya ada panas, dingin, soft drink. Untuk diskonnya persen, ya misalnya 10 untuk 10%. Nanti kita akan menginput angkanya saja ya, angka bulat ya. Nah, ketika kita menginput sesuatu yang tidak ada dalam pilihan-pilihan yang ada dalam 3 fungsi ini,
nanti akan muncul pilihan tidak valid, throw exception. Ketika berhasil di input, inputnya sesuai dengan pilihan yang ada, nanti akan muncul item ditambahkan ke menu. Lalu lanjut ke private void proses pesanan ya. Nah di sini pada saat proses pesanan, ingin proses pesanan nanti akan muncul terlebih dahulu menu kosong tambahan. Jadi untuk menu defaultnya belum ada ya, kita akan menambahkan menunya terlebih dahulu pada saat program dijalankan. Lalu lanjut ke pada tampilan awal saat program dijalankan. Itu seperti ini ya. Langsung sistem manajemen restoran, tambah item, tampilkan menu, terima pesanan, simpan menu dalam file, lalu muat file, dan keluar. Jadi untuk fungsi-fungsinya ya, sudah sesuai dengan kriteria tugas. Lalu akan langsung kita coba jalankan. Kita coba untuk mengecek yang fungsi pertama dulu untuk menambah. Kita cek dulu apakah menunya kosong. Nomor 2 ya, tampilkan menu. Ya di sini menunya masih kosong. Kita coba tambahkan menunya. Pilih jenis item, misalkan makanan. Namanya nasi goreng. Harganya itu 50.000. Itu kategorinya utama. Kita coba tampilkan menu. Baik, untuk menunya sudah muncul ya di kategori menu, kategori makanan, lalu harganya 50.000, kategori utama, jenis makanan utama. Lanjut ke kita menerima pesanan untuk menu ketiga. Nama pelanggan misalkan, lalu untuk menunya kita pilih menu 1 ya, jumlahnya 3. Nah, di sini muncul pilihan ya. Ketika menambahkan item, kita ingin menambahkan item akan dipertanyakan tambah item lain Y atau N. Untuk Y sebagai ya, N sebagai tidak. Lalu kita coba untuk menyimpan menu ke file. Saat menu disimpan ke menu.txt ya, sudah disimpan. Lanjut ke muat menu dari file. Menu dimuat dari menu.txt. Lalu kita pilih keluar. Nah, pada saat keluar ya, nanti akan muncul menu disimpan dalam menu txt, keluar terima kasih. Baik, untuk struknya kita lihat ya. Struknya itu muncul ketika pesanan berakhir ya. Pesanan itu selesai, nanti muncul di mana ada waktu pelanggan, ada waktu pemesanan, ada nama pelanggan. Lalu di sini kita bisa memodifikasi juga untuk diskonnya ketika pembelanjaan mencapai jumlah tertentu. Baik, mungkin segitu saja untuk video praktikum tugas 3 pemrograman berbasis desktop kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.